warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil penelitian riset penugasan berbasis keluaran yang dilaksanakan oleh Puslitbang LKKMO Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Riset ini dilaksanakan oleh tim yang diketuai Adison Adrianus Sohombing, peneliti Puslitbang LKKMO, dan saya, Maivalina Fatra, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai anggota. Penelitian ini berjudul Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik. Ada 4 lokasi dalam penelitian ini. Yang pertama, Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang. 2. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. 3. Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Delitua Medan. Dan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Berikut ini kami akan paparkan hasil penelitian kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Katolik. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu untuk kemajuan sebuah pendidikan tinggi. Kepemimpinan pendidikan tinggi yang berorientasi perubahan akan dapat membawa perguruan tinggi menuju perguruan tinggi yang berkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pada saat ini, kepemimpinan di STP belum sesuai atau belum mencapai standar layanan mutu yang diharapkan. Ditambah lagi dengan kompetensi dosen dan jumlah mahasiswa yang belum berseimbang, sehingga sulit untuk mengembangkan mutu pendidikan, serta belum optimalnya fungsi lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan pada masyarakat. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepemimpinan pendidikan di Sekolah Tinggi Pastoral Katolik? Apakah fungsi kepemimpinan di Sekolah Tinggi Pastoral Katolik sudah berjalan secara efektif? Dan bagaimana kinerja kepemimpinan dan capaian hasil yang diperoleh oleh Sekolah Tinggi Pastoral Katolik? Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Berikutnya, teori kepemimpinan pendidikan dengan 3 gaya kepemimpinan yang lazim pada saat ini, yaitu kepemimpinan karismatik, transformasional, dan visioner, serta standar mutu perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Dikti Nomor 12 Tahun 2010 yang terdiri dari 2 standar penjaminan mutu internal dan standar penjaminan mutu eksternal. Secara umum, kepemimpinan yang lazim digunakan dalam pendidikan tinggi adalah kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan visioner. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau yang dikenal juga dengan mixed method dengan model paralel konvergen. Objek penelitian adalah STPK IP Malang, STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, STPK Santo Bonaventura Delitua Medan, dan Sekolah Tinggi Agama Katolik Pontianak. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan instrumen angket. Angket dibuat dalam bentuk Google Form yang dikirim kepada para dosen dan mahasiswa di keempat STPK. Di samping itu, kami juga melakukan wawancara dan fokus grup diskusi dengan pimpinan STP dan pihak yayasan. Untuk melengkapi data, kami juga melakukan wawancara dengan uskup, di antaranya Uskup Agung Malang, Uskup Agung Pontianak, dan Uskup Agung Medan. Analisis data menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan metode penelitian kami yang mixed method. Berikut hasil penelitian yang kami peroleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama terkait dengan pendirian STPK atau sejarah berdirinya STPK. Jika dilihat, yang pertama adalah Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang berdiri pada tahun 1971. Kemudian
Sekolah Tinggi Katolik Negeri Pontianak pada tahun 2006, sama dengan Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Bonaventura Medan juga pada tahun 2006, dan Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang pada tahun 2007. Jadi kita lihat bahwa sekolah ini relatif sudah berdiri lama. Tetapi jika dilihat dari jumlah mahasiswa dan dosennya itu masih belum seimbang. Untuk keempat STPK belum ada atau belum terjadi perbandingan secara proporsional antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa, terutama untuk STPK Pontianak dengan jumlah dosen yang relatif sedikit sementara mahasiswanya relatif banyak. Demikian juga untuk STPK Santo Bonaventura Medan. Dapat dilihat pada grafik yang kami paparkan. Untuk profil tenaga pendidik dan kependidikan, secara umum tenaga pendidik masih memiliki kualifikasi pendidikan S2. Bahkan masih ada beberapa dosen yang masih S1, meskipun pada saat ini mereka sedang melaksanakan atau sedang belajar pada program studi S2 di beberapa perguruan tinggi. Baik, jika dilihat dari kepangkatan akademik dosen atau jabatan fungsional dosen, pada keempat STPK ini relatif sama. Artinya apa? Sebagian besar dosen masih memiliki pangkat akademik asisten ahli. Hanya sedikit yang memiliki pangkat akademik lektor. Persoalannya adalah belum adanya di antara dosen yang melaksanakan publikasi ilmiah pada jurnal yang terindeks atau jurnal yang bereputasi. Di samping itu juga terbatasnya dana penelitian yang dimiliki oleh keempat sekolah tinggi pastoral Katolik ini. Nah, berikutnya adalah tentang potret kepemimpinan. Pada aspek kepemimpinan, ada dua hal yang dilihat. Yang pertama adalah kompetensi pemimpin dan gaya kepemimpinan. Pada aspek kompetensi pemimpin, secara personal, keempat STPK ini memiliki kompetensi personal yang sangat baik, tetapi pada aspek profesional masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk gaya kepemimpinan, yang kami soroti di sini ada 3 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan transformasional, dan gaya kepemimpinan karismatik. Jika dilihat dari respon tenaga pendidik dan kependidikan, tidak ada gaya kepemimpinan yang terlihat dominan dalam hal ini. Artinya, kami bisa mengatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang memang digunakan oleh ketiga STP ini bila dilihat dari tipe gaya kepemimpinan yang ada pada saat ini. Kemudian untuk kinerja organisasi, baik tenaga pendidik dan kependidikan, yang masih perlu diperbaiki adalah pada aspek layanan pada mahasiswa. Hal ini tentunya berkorelasi positif kalau kita lihat dengan belum seimbangnya jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang dilayani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, gaya kepemimpinan yang ada di STPK baik pada IP Malang, STPK Santo Fransiskus Asisi, STPK Bonaventura Medan, dan STPK Negeri Pontianak, kita belum bisa menyimpulkan gaya kepemimpinan apa yang digunakan, karena dari nilai rata-rata tadi terlihat hampir seimbang saja. Nah, kemudian fungsi kepemimpinan belum terlihat secara efektif. Hal ini terlihat dari hasil diskusi kami dan hasil wawancara yang kami lakukan dengan pihak keuskupan, kemudian juga dengan pihak hierarki, dalam hal ini keuskupan, kemudian direktur pendidikan, yayasan, dan ketua STP. Antara yayasan, ketua STP, kemudian dengan keuskupan dan direktur,
ada rasa enggan atau rasa sungkan untuk bertemu atau melakukan diskusi. Hal ini kita dapat dari pendapat atau masukan dari para uskup. Nah, di sisi lain, karena kurangnya komunikasi antara STP dengan uskup, keuskupan berpikir positif saja. Mereka menganggap tidak ada masalah pada STP. Nah, menurut uskup, sarannya adalah idealnya untuk mengajar teologi dan iman seharusnya direkomendasikan oleh keuskupan supaya ada penjaminan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para dosen. Jika hal ini tidak terjadi, akan berakibat terhadap rendahnya mutu lulusan. Karena kita tahu lembaga ini adalah lembaga yang mencetak para calon guru agama untuk agama Katolik. Nah, pada sisi lain, kita melihat tenaga pendidik dan kependidikan. Rendahnya minat masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri, di mana semua masyarakat yang ikut seleksi bisa diterima pada STP, yang akhirnya dengan rendahnya kualitas input maka juga akan mengakibatkan rendahnya mutu lulusan. Pada faktor lain juga belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini. Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen akreditasi belum terpenuhi secara baik. Nah, akreditasi adalah salah satu sistem penjaminan mutu eksternal. Dan kita lihat bahwa sampai saat ini keempat STP ini masih mendapatkan peringkat akreditasi C. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah perlunya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen di 4 STPK. Yang kedua, perlunya penyusunan standar pendidikan pada Bimas Katolik, karena selama ini belum ada standar pendidikan untuk tenaga pendidik yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh Bimas Katolik yang menjadi ciri khas dari pengelolaan pendidikan keagamaan Katolik. Kemudian, pimpinan atau yayasan perlu membuat roadmap pengembangan STP, baik strategi pengembangan jangka menengah maupun jangka panjang. Dan perlu regulasi tentang hubungan kerja antara pemerintah, gereja, dan STP. Berikutnya, kami juga menyarankan agar Bimas Katolik dan STPK melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian, terima kasih. Selamat.